usul dengan NIM 211030304002. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Mata kuliah Studi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan kembali makalah saya yang berjudul Perkembangan Studi Islam di Kawasan Eropa dan Amerika Utara. Yang pertama yaitu proses peradaban Islam masuk ke Barat. Proses peradaban Islam masuk di Barat terbagi dalam beberapa jalur. Yang pertama yaitu Andalusia atau Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika. Dalam proses penaklukan Spanyol terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling bersejarah memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nushair. Yang kedua yaitu Sisilia. Dunia Kristen Latin ini merasakan pengaruh Muslim melalui Sisilia. Penaklukan pertama yaitu pada tahun 652 Masehi. Kemudian munculnya bangsa Norman yang dipimpin oleh Roger pada tahun 1060 Masehi hingga tahun 1091 Masehi. Mereka telah berhasil menaklukkan seluruh kekuatan Islam dan Bizantium, kemudian Sisilia, dan mengadopsi peradaban Islam dalam kekuasaan mereka, baik dalam bidang sastra, seni, industri, dan bidang-bidang lainnya. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan studi Islam di Barat. Terbagi juga dalam beberapa fase. Yang pertama yaitu fase kejayaan Muslim, di mana fase kejayaan Muslim ini mereka kontak pertama mereka yaitu antara dunia Eropa dengan dunia Islam adalah lewat kontak perguruan tinggi, bahwa sejumlah ilmuwan dan tokoh-tokoh Barat datang ke perguruan tinggi untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Bentuk lain dari kontak dunia Muslim dengan dunia Barat pada fase pertama adalah penyalinan manuskrip-manuskrip ke dalam bahasa Latin. Yang kedua, fase Renaissance atau runtuhnya peradaban Muslim. Selama abad Renaissance, Eropa menguasai dunia untuk mencari mata dagangan. Komersial dan penyebaran agama. Kedatangan Muslim di dunia Barat, khususnya Eropa, dilatar belakangi oleh 2 alasan. Yang pertama yaitu alasan politik dan yang kedua yaitu alasan ekonomi. Yang ketiga, pengaruh peradaban Islam Spanyol bagi kebangkitan Eropa. Kemajuan Eropa saat ini tidak dapat dipungkiri karena banyak berhutang budi kepada kanzanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik. Adapun peradaban yang mereka bawa ke Eropa terdiri dari kemajuan peradaban Islam di bidang militer, di bidang seni, perindustrian, pertanian, perdagangan, astronomi, kesehatan, dan sifat kepribadian umat Islam yang luhur. Di mana yaitu bidang politik, terjadi balance of power karena di bagian barat terjadi permusuhan antara Bani Umayyah II di Andalusia dengan Kekaisaran Caroling di Prancis. Sedangkan di bagian timur terjadi perseteruan antara Bani Abbasiyah dengan Kekaisaran Bizantium Timur di Semenanjung Balka. Kemudian bidang sosial ekonomi. Islam telah menguasai Andalusia pada tahun 711 Masehi dan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Keadaan ini mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan Eropa. Islam yang berarti telah menguasai daerah timur yang seketika itu menjadi jalur dagang dari Asia ke Eropa. Di bidang kebudayaan, melalui bangsa Arab, Eropa dapat memahami ilmu pengetahuan kuno seperti dari Yunani dan Babilonia, tokoh-tokoh yang mempengaruhi ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada masa itu. Kemudian bidang pendidikan.
Banyak pemuda Eropa yang belajar di universitas-universitas Islam di Spanyol seperti Cordova, Sevilla, Malaga, Granada, dan Salamanca. Selama belajar di universitas-universitas tersebut, mereka aktif dalam menerjemahkan buku-buku karya ilmuwan Islam. Pusat yang menjadi penerjemahan itu adalah Toledo. Dan setelah mereka pulang ke negerinya, mereka mendirikan universitas atau sekolah-sekolah yang sama. Yang terakhir yaitu perkembangan Islam di Amerika Utara. Asal-usul kedatangan Islam di Amerika itu masih spekulatif, namun keberadaan pemikiran orang Muslim keturunan Afrika di Amerika Utara pada abad ke-16 hingga abad ke-18 adalah sesuatu yang sudah pasti. Keberadaan orang-orang Muslim keturunan Afrika di Amerika menyusul jatuhnya negeri Andalusia karena kedatangan bangsa Eropa, sebab bermula mereka menjadi tawanan orang-orang Spanyol yang kemudian dikapalkan ke Amerika untuk dipasok sebagai tenaga kerja atau dijual sebagai budak. Dan mereka yang dikatakan sebagai budak tentu saja tidak dapat mempertahankan agama dan kebudayaan mereka, bahkan mengembangkannya sekalipun. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.